Anggota Paskibra tetap bertugas meski ayahnya meninggal. Tanah dirampas perusahaan, petani blokade Jalinsum. Berwisata sambil menari si gale-gale. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi heroik seorang anggota Paskibra di Kabupaten Humbang Hasundutan viral di media sosial. Ia tetap menjalankan tugas mengibarkan bendera di upacara kemerdekaan saat ayahnya meninggal dunia. Meski dalam keadaan berduka setelah ayahnya meninggal dunia 2 hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, Kevin Silaban, seorang anggota Paskibra di Kecamatan Lintong, Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, tetap bertugas mengibarkan bendera di upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kisah Kevin Silaban yang tetap bertugas sebagai komandan Paskibra viral di media sosial. Ia mengaku tetap menjalankan tugasnya karena tidak ingin mengecewakan keluarganya yang selama ini mendukung, serta pelatih dan rekan-rekannya sesama anggota Paskibra. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya. Karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Usai melaksanakan upacara, Kevin langsung kembali ke rumah duka bersama anggota Paskibra lainnya. Armendo Sinaga, Kompas TV, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Saudara, bendera merah putih sempat gagal berkibar saat pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kota Padang Sidempuan. Isak tangis pasukan pengibar bendera pun pecah usai meninggalkan lapangan upacara. Bendera merah putih sempat gagal berkibar saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Stadion HM Nurdin, Kota Padang Sidempuan. Bendera merah putih yang hendak dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera sempat gagal berkibar akibat adanya kendala teknis pada tiang dan tali bendera. Usai lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, petugas lantas melakukan perbaikan dan bendera dapat berkibar di tiang bendera. Isak tangis pun pecah pada saat seluruh pasukan pengibar bendera meninggalkan lapangan upacara lantaran merasa sedih dan kecewa atas kejadian tersebut. Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dalimunte, bilang pihaknya tetap mendukung dan mengapresiasi pasukan pengibar bendera. Tapi tentu kami tetap memotivasi dan mendorong anak-anak kami bahwa hal-hal seperti ini jangan menjadi ada merasa tidak enakan, tapi ini betul apa adanya seperti itu, seperti yang sudah kita saksikan bersama. Tapi kami tetap akan berupaya mendorong mensupport anak-anak, harapan kita ke depan agar seperti ini mungkin tidak terjadi. Nah, itu kan Pak. Kedepan, pihak pemerintah Kota Padang Sidempuan akan mengevaluasi kinerja seluruh petugas secara detail agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, warga Jalan Garu 2 Kota Medan menggelar pesta rakyat. Aneka perlombaan pun digelar dalam pesta rakyat ini. Dengan mengenakan atribut merah putih, ratusan warga Jalan Garu 2 Kota Medan berkumpul untuk mengikuti aneka perlombaan yang sengaja digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80.
Sejumlah perlombaan seperti panjat pinang, memasukkan belut ke botol, memukul paku, hingga memasukkan paku di botol digelar dalam perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini. Tidak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga antusias mengikuti perlombaan yang digelar secara swadaya ini. Bapak kan pelaku UMKM di daerah. Tahun ini kita buat lebih lebih meriah sedikit berkat kerjasama antara warga. Saya pun tidak ada apa-apanya kalau tidak ada warga. Dan salah satu pula ada juga dari UMKM kita mendukung acara ini untuk terlaksananya pesta rakyat. Warga berharap dengan adanya pesta rakyat ini, silaturahmi antara masyarakat di sekitar Jalan Garuda dapat lebih ditingkatkan. Dengan harapan ini bisa berkelanjutan, ini merupakan permulaan dari niatan kita untuk mewujudkan kegiatan silaturahmi dan gotong royong secara kita kekeluargaan di sini. Tidak hanya perlombaan, pesta rakyat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini juga diisi dengan aneka hiburan. Emre Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tanah dirampas perusahaan, petani blokade Jalinsum, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ratusan masyarakat dan petani menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan lintas Sumatera di Kabupaten Asahan. Warga menuding perusahaan perkebunan merampas lahan warga seluas 1.500 hektar. Ratusan warga langsung melakukan aksi blokade jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, dan berorasi memprotes aksi sebuah perusahaan perkebunan yang diduga telah melakukan perampasan lahan milik warga. Sempat terjadi ketegangan antara masyarakat yang berunjuk rasa dengan petugas keamanan saat petugas meminta warga untuk membuka blokade jalan lintas Sumatera. Ketegangan akhirnya mereda setelah perwakilan perusahaan keluar untuk menemui pengunjuk rasa. Kuasa hukum masyarakat menjelaskan ada sekitar 1.500 hektar lahan milik masyarakat yang dirampas oleh sebuah perusahaan perkebunan tersebut. Perusahaan perkebunan tersebut memiliki HGU sekitar 5.700 hektar, namun perusahaan menguasai lebih dari jumlah tersebut. Tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Padasa. Ya, artinya hari ini masyarakat kelompok tani punya data. Datanya di mana? HGU PT Padasa itu 5.700 sekian. Dan tanaman mereka adalah tahun 2009. Ada tanaman tahun 2000 ke atas, tahun 2020. Berarti itu di luar dari HGU. Tapi PT Padasa mengaku itu miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini ada masyarakat yang memiliki surat BPN. Tapi PT Padasa tetap melakukan bahwa itu tanahnya. Bahkan PT Padasa melaporkan para petani penguasaan. Sementara itu adalah tanah masyarakat. Pengunjuk rasa berharap pemerintah pusat turun tangan karena mereka telah berulang kali melakukan aksi demonstrasi dan mediasi, namun tetap tidak mendapat keadilan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, aksi pungutan liar dialami sejumlah wisatawan yang hendak menuju air terjun Dwi Warna di kawasan hutan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Seorang warga meminta wisatawan membayar hingga ratusan ribu rupiah. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus. Inilah video aksi pungutan liar yang dialami sejumlah wisatawan saat akan menuju air terjun Dwi Warna di kawasan hutan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, seorang pria meminta 7 orang wisatawan membayar retribusi sebesar 30.000 per orang. Usai video aksi pungutan liar viral di media sosial, pihak kecamatan dan kepolisian langsung mengamankan pelaku yang diketahui berinisial SG. Camat Sibolangit bilang kawasan Sibolangit aman untuk dikunjungi dan aksi pelaku merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan sangat meresahkan. Dari kami berharap bahwasanya ini merupakan kejadian yang menegur kami, sehingga kami memberikan upaya hari ini juga menuntaskan, dan kami harap masyarakat seluruh Indonesia yang menjadi
yang hobinya untuk ke hutan, jangan takut Sibolangit aman, tetap terjamin dapat berwisata kemari. Ini hanya satu dari sekian banyaknya wisata-wisata yang ada di Selangit. Jadi kami harapkan bahwasanya ini tidak akan terulang kembali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pancur Batu. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara Bupati Mandailing Natal mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal dan sejumlah pejabat rumah sakit lainnya akibat insiden ruang IGD kosong tanpa tenaga kesehatan saat pasien kritis hendak berobat. Ini bawa orang tua. Pasca video yang memperlihatkan ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal kosong tanpa tenaga kesehatan saat seorang pasien kritis hendak berobat viral membuat Bupati Mandailing Natal geram. Saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution langsung mencopot Direktur Rumah Sakit beserta pejabat Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang Rumah Sakit. Bupati Mandailing Natal menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun. Ia juga menegaskan hal tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam rangka saya ingin mewujudkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan yang selama ini rumah sakitnya belum mendapat status rujukan karena alasan tidak memenuhi persyaratan karena dokternya, baik dokter spesialis maupun dokter umumnya, belum mencukupi dalam pelayanan. Itu sudah saya penuhi. Setelah saya penuhi malah terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Rumah sakit ini adalah harapan masyarakat di daerah Pantai Barat yang sangat jauh ke penyambungan. Di penyambung. Video viral terjadi saat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Tamrin Minggu malam lalu. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berwisata sambil menari si gale-gale, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berada di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda si gale-gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung si gale-gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Si gale-gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si gale-gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak, terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si gale-gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung si gale-gale? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak.
Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung si Gale-Gale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini, tujuan dia untuk ke makam ke si Gale-Gale ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari
kampung kita ini kan ada pantai, jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.